Anjing kecil berbulu kemerah-merahan dari jenis persilangan anjing Dachshund dan anjing kampung. Moncongnya mirip dengan rubah, berlarian ke sana kemari di sepanjang trotoar, memandang sekelilingnya dengan rasa was-was. Ia sebentar-sebentar berhenti dan menangis. Diangkatnya kakinya satu persatu. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana caranya ia sampai tersesat? Ia ingat betul bagaimana dia menghabiskan hari-harinya dan bagaimana ia berakhir di trotoar yang asing itu. Hari bermula saat tuannya, Luka Alexandrich, mengenakan topinya. Dibungkusnya sebatang kayu pendek dengan sapu tangan merah, lalu berteriak, "Kashtanka, ayo jalan-jalan!" Mendengar namanya disebut, Kashtanka si anjing merangkak keluar dari bawah meja kerja tuannya, di mana ia biasa tidur beralaskan serutan kayu, ngulet-ngulet dan berjalan ke arah tuannya. Luka Alexandrich adalah seorang tukang kayu. Para pelanggannya tinggal lumayan jauh, sehingga saat ia harus mengunjungi salah satu dari mereka, ia harus mampir ke beberapa penginapan untuk mandi dan merapikan penampilannya. Kashtanka paham sepanjang jalan ia sudah berlaku tidak pantas. Karena seenaknya, sepanjang jalan ia meloncat-loncat, menggonggong tak henti-hentinya. Kemudian mengejar anjing-anjing yang lain. Si tukang kayu berteriak marah-marah karena ia sering hilang dari pandangan tuannya. Suatu kali saking marahnya, dijewernya kuping Kashtanka, kemudian dipukulnya anjing itu sambil berujar, "Dasar anjing kurang ajar!" Selepas mengunjungi seorang pelanggan, Luka Alexandrich mampir ke adik perempuannya untuk makan dan minum. Dari sana ia mengunjungi kenalannya, si tukang jilid buku. Dan dari sana kembali ke penginapan. Dan dari penginapan ia pergi mengunjungi sahabat karibnya dan lain-lain. Saat Kashtanka terdampar di trotoar yang tidak dikenalnya, si tukang kayu sudah sangat mabuk. Diayun-ayunkan tangannya, ditariknya napas dalam-dalam, lalu bergumam, "Ibuku mengandungku dalam keadaan berdosa. Dosa, dosa. Saat ini kita berjalan di sini, diterangi lampu jalanan. Saat kita mati, kita akan dibuang ke lembah Gehenna di kota Yerusalem yang menyala-nyala." Saat moodnya sedang baik, dipanggilnya Kashtanka. Kamu Kashtanka, tidak lebih dari seekor serangga. Di samping manusia, kamu sama seperti engsel untuk tukang pembuat perabotan." Saat ia bicara demikian, tiba-tiba terdengar suara musik. Kashtanka melihat ke arah jalan dan melihat barisan tentara berjalan ke arahnya. Tak tahan mendengar musik itu, ia berputar-putar dan melolong. Si tukang kayu tidak nampak ketakutan, malah ia tersenyum lebar, berdiri tegak dan menghormat. Melihat bahwasanya tuannya tidak protes akan musik itu, Kashtanka tambah kuat melolong dan berlari ke arah trotoar seberang. Waktu ia tersadar keadaan telah kembali senyap, barisan tentara telah berlalu. Ia berlari ke arah asal tempat tuannya tadi berdiri. Ya Tuhan, ia sudah pergi dari sana. Ia berjalan kian kemari, menunggu di jalan yang dilaluinya. Tapi si tukang kayu sepertinya hilang di telan bumi. Kashtanka mengendus-endus trotoar, berharap ia menemukan jejak kaki tuannya.
Namun, beberapa saat sebelumnya, jalan itu dilalui oleh pejalan kaki bersepatu karet, sehingga sekarang permukaan jalan berbau karet yang tajam dan menghapus semua jejak. Kashtanka berlari terus-menerus ke muka, ke belakang mencari tuannya. Namun tak ketemu dan sementara itu, hari mulai gelap. Di kedua lajur jalan, lampu-lampu jalan mulai dinyalakan. Dari jendela rumah-rumah penduduk, tampak perapian mulai menyala. Salju mulai turun dan menutupi permukaan jalan, punggung-punggung kuda, dan di topi kusir kereta. Semakin pekat malam, semakin tebal tumpukan salju. Orang-orang yang berlalu lalang di sampingnya menendangnya karena ia menghalangi jalan mereka. Kashtanka membagi umat manusia dalam dua kelompok yang tidak seimbang. Kaum majikan dan kaum konsumen, orang biasa. Kaum majikan punya hak untuk menghajarnya, sementara ia punya hak untuk menggigit kaki-kaki orang biasa. Orang-orang yang lalu lalang berjalan terburu-buru dan tidak menaruh perhatian padanya. Saat malam bertambah gelap, Kashtanka tambah putus asa dan ketakutan. Ia meringkuk di depan gang dan mulai menangis dengan sedihnya. Perjalanan sepanjang hari dengan tuannya, Luka Alexandrich, telah menghabiskan tenaganya. Kaki dan kupingnya telah membeku dan ia amat lapar. Sepanjang hari, ia hanya makan 2 kali. Yang pertama di rumah tukang jilid, ia makan bubur lem. Lalu di penginapan, ia makan kulit sosis. Hanya itu saja. Jika saja ia seorang manusia, ia akan berpikir, tidak mungkin hidup begini. Lebih baik ku tembak mati diriku sendiri.